Terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang siswi kelas 3 SD di Jember disiram dengan kuah bakso panas oleh bibinya. Pelaku berdalih kesal terhadap korban yang katanya kerap berbohong. Beginilah kondisi kaki ZL siswi kelas 3 SD yang melepuh usai disiram kuah bakso panas. Meski sebagian lukanya sudah mulai mengering, namun bekas luka bakar masih terlihat. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Jember yang mendapatkan laporan kasus ini kemudian bergerak cepat dan menangkap pelaku Sabtu siang. Pelaku adalah Nur Afiah Rahman, warga Kalisat Jember yang tak lain adalah bibi korban. Korban selama ini dititipkan ke sang bibi karena kedua orang tuanya merantau ke Kalimantan. Dari hasil interogasi, pelaku tega menyiramkan panci berisi kuah bakso panas lantaran jengkel kepada korban yang dianggap sering berbohong dan sering bermain di luar rumah. Kasus ini terungkap setelah guru sekolah curiga dan melihat bekas luka bakar korban yang cukup parah. Sehingga pada saat itu kebetulan korban memegang dandang yang berisikan air kuah bakso yang habis dipanasi, yang dalam kondisi panas, sehingga akhirnya karena emosi korban tidak menjawab jujur dari apa yang ditanyakan pelaku, kemudian menyiramkan kuah bakso tersebut kepada dan mengenai kaki korban. Kasus penganiayaan anak di bawah umur kini masih ditangani aparat kepolisian. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Lagi-lagi upaya menyelundupkan narkoba ke dalam rutan masih saja terjadi. Petugas keamanan rutan kelas 1 Surabaya menggagalkan pengiriman sabu-sabu ke dalam kemasan sabun. Selain meringkus wanita kurir narkoba, petugas menyita 5 paket sabu-sabu yang gagal diselundupkan. Perempuan berinisial NF usia 20 tahun ini terekam CCTV saat akan menyelundupkan sabu-sabu ke dalam rutan kelas 1 Surabaya. Petugas yang curiga terhadap gerak-geriknya langsung memeriksa dan menggeledah barang bawaan berupa sabun. Petugas kemudian membelah plastik kemasan sabun yang dibawa pelaku dan menemukan 5 paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu. Karena terpergok, pengunjung perempuan yang hendak mengirim paket ke warga binaan inisial Y tersebut hanya bisa pasrah saat dikeler petugas ke kantor polisi. Barang bawaannya, tim keamanan kami menggeledah barang-barang tersebut. Di situ ada sabun muka, dan sabun muka itu dicurigai ada barang terlarang. Kami buka, ternyata diduga ada narkobanya di situ. Terus kami laporkan ke atasan kami, pimpinan kami. Setelah itu kami laporkan ke polsek setempat. Petugas rutan akan memberikan sanksi tambahan kepada tahanan Y sebagai pemesan sabu-sabu. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Aktivitas belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri di Banyuwangi terganggu akibat adanya ribuan kelelawar yang bersarang di atap gedung sekolah. Selain mengeluarkan bau tak sedap, ribuan kelelawar di sekolah ini kerap kali menyerang siswa-siswi yang sedang bersekolah. Sudah setahun ini gudang Sekolah Dasar Negeri 3 Geladak di Kecamatan Rogo Jambi, Banyuwangi menjadi sarang ribuan kelelawar. Adanya koloni kelelawar yang bersarang di atap gedung sekolah ini tentu saja mengganggu aktivitas belajar mengajar di dalam kelas. Ada 3 kelas yang dijadikan sarang ribuan kelelawar ini. Selain mengeluarkan bau tak sedap dari kotoran kelelawar, ribuan kelelawar di sekolah ini kerap kali menyerang siswa. Karena sudah meresahkan, pihak sekolah melaporkan temuan koloni kelelawar ini kepada tim Damkar Banyuwangi agar dilakukan penanganan. Petugas langsung menyemprotkan cairan insektisida di seluruh penjuru atap agar kelelawar segera pergi dari atap gudang sekolah. Cairan insektisida juga disemprotkan ke setiap sudut atap agar koloni kelelawar tak kembali lagi ke atas kelas. Jadi ini ada kelelawar Pak di ruang kelas kita, yaitu di SDN 3 Geladak, yang kurang lebih tinggal di sini beberapa bulan, ya hampir 1 tahun, yang mengakibatkan kegiatan pembelajaran siswa kita itu terganggu. Jadi ada beberapa ruang kelas yang dihuni kelelawar, sehingga kotorannya itu mengakibatkan berbau di penciuman anak-anak. Jadi kegiatan pembelajaran di sekolah kita sedikit terganggu adanya kotoran kelelawar tadi. Tim Damkar mengimbau kepada pihak sekolah untuk rutin menyemprotkan cairan insektisida di atap ruang kelas
agar kelelawar tak kembali bersarang. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Serunya karapan marmut di Lumajang, marmut pemenang harganya melonjak tinggi. Tetaplah bersama kami.